Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan hari ini hari Senin, jadi saya mau share hasil screener dan nanti kita akan bahas beberapa saham di antaranya ya. Saya juga akan balesin komennya teman-teman di YouTube nih, jadi wait dulu ya. Saya akan share screen, kita sambil balesin dulu nih. Nah, Cici, apakah boleh saran setiap Senin dikasih saham pilihan lagi dari Cici? Soalnya mantep-mantep. Waduh, thank you ya, Tin Li Kuang yang selalu pantau YouTube ini. Yes, hari ini saya akan lagi kasih beberapa saham pilihan yang masuk ke dalam screener. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tradingnya ke depan. Nah, tapi memang marketnya lagi agak kurang oke. Jadi, saya sempat pilihin beberapa saham, cuma rata-rata sahamnya ini saham high risk semua nih. Jadi nanti saya mau disclaimer dulu ya. Lalu beberapa saham yang di request seperti Mutu, ada LUCK, dan juga film BRPT. Nanti kita akan bahas sebagian. Nah, sebagiannya lagi mungkin nanti kayaknya nggak keburu ya, karena sahamnya banyak banget. Dan itu udah cukup lama, 5 sampai 6 hari yang lalu. Jadi takutnya sudah nggak relevan juga. Nah, PTRO sih saya akan ada bahas ya PTRO-nya karena masuk ke dalam screener. Jadi nanti kita akan bahas lumayan banyak. Nanti saya akan bahas agak cepat kalau teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang paham dengan penjelasan saya, tolong di komen ya di bawah ditanyain. Mudah-mudahan saya bisa balas secara fast respon nih. Oke, kita langsung aja biar cepet. Sebelum mulai saya mau share dulu nih cara menggunakan chart dari Wisdom and Invest. Jadi chart yang saya pakai di sini semuanya adalah buatan dari Wisdom and Invest ya. Jadi nggak bisa didapatkan dimanapun, hanya di Wisdom aja. Dan untuk mendapatkannya dengan dua cara nih. Yang pertama tentunya dengan berlangganan. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya ya soal berapa sih untuk berlangganannya. Coba nih mana ya? Ada yang nanya nih soal berlangganan, berapa sih sebulannya? Boleh coba langsung ke PM aja ke adminnya, karena saya sebetulnya nggak begitu inget juga berapa harganya, karena yang ngurusin administrasinya itu bukan saya ya. Nah, coba PM ke admin, nanti ditanya-tanya, atau nanti hari Rabu kita ada Zoom. Biasanya linknya kita share ya setiap sebelum acara. Jadi di hari Rabu dan hari Sabtu nih. Nah, nanti Rabu boleh nih joinan di acara Zoom. Sabtu mudah-mudahan saya bisa isi acara, tapi nggak setiap Sabtu ya. Nah, Sabtu kemarin saya ngisi nih di Zoom ini. Mudah-mudahan bisa sering-sering saya adakan lagi supaya teman-teman juga mendapatkan edukasi atau mendapatkan manfaat yang berlebih. Nah, seperti itu ya. Oke, aku mau jelasin sekilas supaya teman-teman tahu nih gimana sih sebetulnya cara menggunakan chart Wisdom and Invest yang baik dan benar. Jadi chart Wisdom and Invest ini aku pakai dan ini namanya aku namanya The Winners Method. Ya, Sabtu kemarin saya sempat jelasin sekilas ya, tapi kalau teman-teman belum sempat ikutan, nggak apa-apa, nanti di next time aja saya jelasin kenapa sih namanya The Winners Method atau metode winners. Nah, ini contohnya, jadi saya fokus the winners method itu atau metode winners itu fokus pada saham-saham yang punya ketiga ciri ini, yaitu breakout dan candle higher high, volume meningkat dan momentum meningkat. Walaupun nggak selalu ada ya, jadi kita harus bersabar menunggu saham-saham yang ada ciri-ciri ini. Jadi nggak selalu ada, tapi selalu ada juga. Jadi maksudnya nggak muncul setiap saat, tapi akan selalu ada gitu loh. Jadi jangan khawatir misalnya kalau teman-teman ketinggalan. Yang saham-saham seperti ini pasti akan ada lagi, walaupun nggak dalam waktu dekat. Nah, ini contohnya ya, yang tadi before-nya dengan ketiga ciri, habis itu after-nya seperti ini. Yang kedua, ini contoh NSP, tentu ini saham-saham yang sudah lewat. Dan kalau teman-teman bertanya-tanya, ngapain sih bahasin saham yang udah lewat? Oh, ini fungsinya adalah supaya kita bisa menemukan saham yang seperti ini lagi di masa depannya ya. Jadi kita perlu mempelajari ciri-cirinya. Oh, ternyata kalau yang ada ketiga ciri ini beneran loh bisa naik. Sehingga tugas kita adalah mencari saham-saham yang punya ciri-ciri yang sama itu supaya berkesempatan untuk mendapatkan saham yang naiknya cukup kencang lagi. Oke? Jadi ini contoh kedua. Ini contoh ketiga di BRPT ya. Saat itu dia breakout. Jadi cara entry-nya tuh ini tentunya buy on breakout. Bisa sih buy on weakness ya. Cuma nggak semua sahamnya itu sempat
retrace lagi atau koreksi dulu itu nggak selalu. Kadang-kadang dia udah jalan aja. Jadi strateginya buy on breakout tentunya di area breakoutnya, di resist breakoutnya. Dan dengan catatan dia breakoutnya harus dengan volume ya. Makanya di syarat keduanya itu volumenya meningkat. Dan momentumnya juga meningkat. Ini adalah afternya tuh. Dia kan sempat nih kembali ya, udah naik 2 candle, habis itu dia sempat koreksi dulu. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada saham yang memang dia koreksi dulu, kadang ada yang enggak, dia langsung jalan. Contoh lain nih, seperti PANI, dia breakout, volume meningkat, momentum meningkat. Jadi untuk saham-saham gorengan pun dia biasanya dari enggak liquid, dia jadi semakin liquid. Semakin transaksinya, total transaksi, dan rata-rata transaksinya semakin gede, itu yang semakin oke. Contohnya ya, kalau yang si PANI ini nggak sempat retrace tuh. Retrace pun hanya sedikit banget. Nah, yang ketiga ini ada Seger dan hari ini naik lagi. Wow, luar biasa Seger ini ya. Breakout, volume rising, momentum rising. Ini afternya, ini tentu yang udah lewat nih di tanggal bahkan bulan September ya. Sekarang udah berapa tuh harganya udah luar biasa. Contoh yang lainnya sempat saya nemuin di Meta, walaupun kalau Meta nggak terlalu lama jalannya ya, em, dan cukup volatil. Jadi beberapa saham ini belakangan ini memang volatil semua, liar semua pergerakannya. Contoh kayak Sidoh juga waktu itu memang saya dapetin, tapi hanya waktu itu ditradingkan 1-2 candle aja. Jadi lumayan lah kita bisa ikutan ya 1-2 candle sudah cuan maka kita bisa taking profit atau pasang trailing stop. Seperti itu caranya. Nah ini di Prim juga, ini cuma chartnya saya nggak masukin ya. Prim kelupaan saya masukin. Nanti kita akan bahas nih beberapa saham. Saya mau share screener dulu karena saya janjiin setiap Senin saya akan share screener. Nah, yang saya pakai itu screenernya di dalam broadcast ini. Ini tuh broadcastnya per 30 menit. Jadi selama jam trading itu di broadcast terus. Teman-teman bisa selama jam trading bisa ngeliatin jadinya. Oh, ini saham-saham yang masuk ke dalam screenernya gitu ya. Yang statusnya buy itu dia muncul segitiga hijau. Tapi kalau yang statusnya sell, dia muncul segitiga merah. Kalau yang hold, artinya ya statusnya hold, dia masih di atas garis win line. Saya pribadi ngecekin semua ya, dari atas sampai bawah. Jadi bukan cuma yang buy, bukan cuma yang hold, ataupun yang sell. Karena kalau lagi sideways, biasa segitiga hijau dan segitiga merahnya itu suka bolak-balik. Jadi tetap saya liatin. Kalau seandainya nggak ada saham yang menarik, maka saya akan cari saham sideways. Saya bikin strategi di saham sideways gitu ya. Kalau yang statusnya hold ini biasanya lebih menarik karena barangkali dia sudah mulai ada volume, sudah mulai ada momentum. Jadi saya nggak mau miss satupun. Saya akan request semuanya, termasuk yang ada di HKHQ. Kadang-kadang tuh saham yang di HKHQ itu udah oke, hanya dia nggak masuk ke dalam broadcast yang winlist ini karena dia belum liquid. Nah, jadi kadang menarik, dia masuk ke dalam haki, dia belum liquid, tapi sudah mulai mendekati. Nah, kadang suka curi startnya di sana, gitu ya. eh Kalau yang pusing, banyak banget ini gimana? Nah, makanya saya menggunakan metode si winners tadi itu, metode winners. Kita cukup melihat ketiga ciri ini. Kita melatih mata kita ya, begitu melihat, oh sekali ngelihat cukup 1, 2, 3 maka kita udah tahu oh ini sahamnya yang bagus oh ini yang agak kurang oh ini yang untuk bottom fishing seperti itu ya itu tujuannya saya menggunakan metode winnersnya. Oke kita akan langsung ke saham dulu. Pertama tentunya kita akan cek kompositnya ya supaya teman-teman tahu nih. Nah, indeks kita masih begitu-begitu aja, masih sideways. Hari ini candlenya memang candle bearish dengan volume cukup besar, tapi eh, jadi masih berpotensi ya untuk koreksi lagi ke area di sini nih, 6822 ada MA 200, jadi masih berpotensi ke area sana. Dia masih akan sideways begini. Kalau udah jebol dari area sini baru watch out nih. Nah, jadi jangan jangan sampai teman-teman jangan terlalu agresif dulu ya, karena kalau sampai breakdown dari area sana, jaraknya cukup lumayan nih, lumayan jauh. Kalau sampai breakdown, mudah-mudahan sih nggak breakdown ya. Di sini ada support lagi seharusnya. Di sini, saya juga sampai ke sini.
di area lebih atas lah. Sebentar, saya pakai ini kali ya. Penurunannya, aduh, 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 aduh. Nah, ya kurang lebih lah setinggi itu ya. Kalau seandainya dia sampai breakdown, ada kemungkinan-kemungkinan tentunya nggak langsung dicapai ke sana dan belum tentu juga dicapai. Bisa aja dia tertahan ya di area MA 200-nya sudah tertahan. Jadi kita fokus ke saham-saham yang uptrend aja supaya teman-teman nggak bingung. Nah, walaupun ini indeksnya terkoreksi begini, sebenarnya beberapa saham banking itu masih cukup menarik ya, seperti BBRI, BBCA. Kalau BBCA mungkin cuma karena ini aja sih ya, dia biasanya di bulan 11, bulan 12 itu ada bagi dividen. Tapi nggak signifikan banget karena dividennya juga nggak gede-gede banget biasanya ya. Saya masih cukup positif terhadap BBNI. Mudah-mudahan BBNI jalannya ke depan selama setahun itu bagus. Jadi buat teman-teman kalau yang udah punya BBNI di harga bawah, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Mudah-mudahan sih masih lanjut terus ya. Nah, kompositnya sudah. Jadi tadi ya udah momentumnya soalnya berupa titik pink, dia masih sideways. Kita cekin saham lainnya. Foreign flow-nya dari IHSG. Saya pakai chartnya dengan perintahnya slash SD composite ya. Tujuannya itu fungsinya untuk ngeliatin foreign flow. Jadi kalau hijau-hijau ini ada foreign flow-nya. Kalau orange-orange artinya foreign-nya net sell. Nah ini juga bisa bisa kita pakai untuk analisa di setiap saham. Tapi untuk mempersingkat saya hanya pakai chart win aja. Chart win ini pendekatan analisanya menggunakan teknikal. Yang pertama saya mau bahasin saham yang di request sama teman-teman dulu ya. Habis itu baru kita masuk ke saham-saham pilihan. Aduh, saya sampai kelupaan ya mau kasih teman-teman screenshot. Barangkali teman-teman bisa menemukan saham yang lebih menarik daripada yang nanti saya sampaikan. Nah, jadi ini silakan di screenshot ya dari ADRO. Ini sampai ke Elsa. Sudah? Dan dari Elsa, ke SMSM. Oke. Lalu dari SMSM sampai ke TPIA. Kita lanjut agak cepat dikit ya. Lalu hak-hakinya dari KASA sampai HUMI. Lalu dari HUMI ke HRTA. Dari HRTA ke PCAR. Dari PCAR sampai URBN. Nah, oke, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan saham yang lebih menarik daripada yang saya sampaikan nanti. Karena banyak sih sebenarnya beberapa yang menarik, tapi sahamnya tuh liar semua gitu ya. Nggak ada yang kalem jalannya. Jadi saya agak-agak khawatir kalau mau sharing. Yang pertama ini mutu. Ini pertanyaan teman-teman yang di YouTube ya. Buat teman-teman sekarang saya nggak dropin saham untuk di request di Telegram lagi. Jadi yang mau request itu silakan banget requestnya di YouTube. Oke. Mutu ini saya sih masih kurang suka. Pertama karena dia saham IPO dan teknikalnya nggak bagus. Dia masih bikin candle lower low, momentumnya juga tidak oke ya, masih merah-merah. Jadi menurut saya sih hindari aja. Mudah-mudahan tidak nyangkut ya. Kalau nyangkut itu kembali lagi ke masing-masing mau di SOS. Kalau SOS misalnya dia nanti naik ke arah sini ke 122 ataupun ke 133 sampai 139 ini mau SOS dulu atau jualan dulu itu silahkan. Tapi selama dia masih di bawah garis win line sih menurut saya nggak begitu oke ya. Kalaupun naik sifatnya hanya dead cat bounce aja. Dia hanya menarik kalau dia sudah berada di atas garis win line. Ini garis win line-nya nih. Jadi udah ke sana dan trennya sudah up, ada momentum biru, itu baru menarik. So far saat ini tidak oke. Kalau nyangkut, oh iya ya. Kalau nggak salah ininya bilangnya nyangkut ya. Untuk mutu saya sih kurang suka. Jadi kalau mau tunggu dia mantul, pantau di area resistnya, dia bisa
breakout nggak? Kalau nggak bisa breakout, mau dijual dulu, exit, ganti ke saham lain yang lebih menarik. Menurut saya sih begitu ya. Tapi balik lagi ke keputusan masing-masing. Disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar, bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya disesuaikan dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing ya. Jadi harus ingat semua yang saya share di sini hanya untuk edukasi sifatnya. Buat teman-teman mau yang mau stock pick mendingan mampir ke Telegram aja. Di Telegram kita biasanya ada di share berupa stock pick sudah ada area buy, area stop loss-nya dan segala macamnya. Tapi kalau di sini enggak. Saya enggak share area beli, area stop loss dan sebagainya karena ini adalah YouTube edukasi. Jadi saya mau edukasi aja ya. Lanjut LUCK. Saya nggak ngerti tujuannya bertanya LUCK ini apa. Pertama, kalau untuk beli jelas enggak banget. Kalau untuk nyangkut, eh, saya juga bingung ya. Itu kembali keputusan masing-masing, mau dibuang apa enggak. Kalau nyangkut, saya sih kurang suka ya nyangkut di saham-saham yang tidak liquid. Ini sahamnya soalnya nggak liquid, transaksi di bawah 1 miliar, volumenya juga nggak gimana-gimana banget, momentumnya nggak ada, trennya juga nggak ada, dan ini begini nih pergerakannya, jadi saya sih kurang suka ya untuk saham seperti ini. Kalau LUCK-nya dia naik, ada trennya, kebentuk, seperti saham apa ya? Ada beberapa saham yang gorengan, tapi itu dia jadi bagus gitu loh. Chartnya jadi bagus, volumenya bagus, momentumnya ada. Itu oke. Itu pun untuk saya hanya untuk 1-2 candle, maksimal 3-4 candle, habis itu udah selesai. Nggak mau berlama-lama, apalagi di hold-hold. Saya nggak suka ya untuk saham-saham seperti ini. Kita harus disiplin, apalagi sebagai trader. Jadi LUCK enggak, saya enggak suka dan hindari aja dulu sampai dia sudah terbentuk tren yang bagus, memang sudah liquid, volumenya ada, trennya ada, momentum ada, baru oke. Untuk film, dia momentumnya berwarna titik pink, artinya sideway ya. Sideway-nya potensinya se-area ini nih yang saya tandain. Mungkin pakai chart GD lebih jelas nih. Nah, chart GD di sini terlihat garisnya ya, support dan resist. Support resistnya ini udah automatic by system, jadi teman-teman nggak perlu pusing, tinggal dilihat kalau misalnya bingung cara narik garisnya. Jadi ini sangat membantu banget terutama untuk para pemula ataupun para newbie. Nah, supportnya di 2600 ya, sampai di 3260 tuh. Yang garisnya coklat maka angkanya di kanan juga coklat, yang garisnya warna hijau maka angkanya di kanan juga hijau seperti itu. Oke, itu filmnya masih sideway. Jadi biasa kalau sideway strateginya sih saya tektokan aja ya, beli di support, jual di resist. Selanjutnya BRPT yang ditanyain BRPT, momentumnya masih kurang oke nih. Cuma candlenya sih cukup menarik ya, ada rejection atau ada ekornya itu yang menunjukkan bahwa mulai ada nih tekanan jual. Namun momentumnya memang masih berwarna merah, trennya juga masih downtrend ya. Hanya menarik lagi kalau si BRPT ini sudah break dari downtrendnya ini. Tentu breaknya harus dengan volume juga. Cuma menarik, bisa jadi dia akan mantul dulu, tapi sifatnya hanya sementara ya. Selama dia belum bisa breakout dari tren ini, maka kenaikannya hanya sementara. Hanya bagus kalau dia sudah bisa break. Dengan supportnya tentu di 1075 yang mau spec buy, bisa sih spec buy ya. Coba kita pakai GD-nya biar kelihatan supportnya lebih jelas. Nih, sini ada support 1055 dan 1075 itu ada supportnya. Kalau mau spec buy boleh, barangkali dia akan mantul ya at least ke 1200 nih. Di situ 1200. Coba kita lihat. Nah, di 1200 sampai 1220 di sana ada garis win line juga, ada resist channelnya juga di situ. Jadi oke untuk BRPT, at least untuk kita bottom fishing. BBTN. Untuk BBTN, saya sih masih kurang suka ya, walaupun biasanya yang aliran fundamental suka dengan BBTN karena dia valuasinya paling murah. Cuma untuk saya, karena saya masih trading, saya tetap
patokannya tuh ke teknikal. Jadi kalau teknikalnya masih kurang oke, maka uh, aku say no. Untuk momentumnya ini titik pink artinya sideway ya. Potensi sideway-nya tuh di area sini. Jadi 1215 sampai 1265 di area sana. Kalau mau tradingin berarti buy on support, sell on strength. Strategi sideway itu post dan SOS 12.15 sampai 12.65. Jadi di area sana ya untuk area tradingnya. Jangan belinya pas-pasan ya, belum tentu 12.15 ya kesentuh, paling hanya ketoel. Jadi boleh beberapa antrian dibuat dan waktu jualnya juga bikin beberapa antrian. Jangan pas-pas gitu, oke? Ya, jadi itu beberapa saham yang di request tidak ada yang begitu menarik nih. Semuanya rata-rata momentumnya masih belum oke ya. Saya fokus utamanya adalah mencari saham-saham yang tadi saya bilang di depan. Ada momentum, volume meningkat, dan candlenya higher high. Kenapa momentum? Biasanya udah ada momentum, dia larinya lebih kenceng gitu. Jadi kita cukup mengincar satu dua candle atau bahkan maksimal tiga candle kita udah boleh kabur. Jadi itulah eh, trader ya, bukan lama-lama swingnya. Kalau sideway kan dia agak lama tuh, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Ini kelamaan. Oke, kita lanjut ya ke ABMM. Jadi saham yang masuk ke dalam screener, saya pilih beberapa, nggak bisa dibahas semuanya, jadi saya pilih beberapa aja. ABMM yang pertama itu cukup menarik. Eh, volumenya sih masih agak kurang ya. Jadi momentumnya aja yang cukup menarik, tapi strateginya ini jangan jangan ini ya. Saat ini karena marketnya lagi nggak menentu, saran saya buy on weakness aja. Di support 3950, kalau breakdown maka jangan entry dulu. Nah, jadi wait and see, kalau dia ke 3950 dan dia mantul, mantul tuh ada demand-nya ya. Jadi ada mungkin candle-nya begini, atau dia bikin candle inside bar, atau dia bikin candle doji, atau dia bikin candle bullish dengan volume besar, maka cukup menarik. Tapi kalau begini, dia bikin candle bearish, volume gede, merah, breakdown, closing-nya breakdown, maka jangan entry dulu. Jadi wait and see di 3950. Ini sih masih cukup menarik ya. Mudah-mudahan oke. Si ABMM. Lalu Archie. Archie sahamnya agak agak liar nih. Jadi makanya saya agak ragu-ragu sebenarnya mau ngasih ya beberapa saham yang masuk screener ini rata-rata liar semua. Volumenya soalnya menarik. Bahkan rata-rata transaksinya sampai di 6,9 miliar. Hari ini transaksinya 95,75 miliar. Momentumnya ada, candlenya lumayan lah, oke. Cuma liarnya yaitu dia bikin jarum-jarum gitu. Sempat saya perhatiin ini tadi ya. eh di hourly-nya nih, sebetulnya kita bisa analisa secara hourly. Analisanya sama ya, menggunakan chart hourly ataupun chart daily. Intinya dia breakout, ada volume dan ada momentum jadi cukup menarik. Tadi saya sempat pantau di sebelah sini nih. Nih, harusnya itu adalah titik entry-nya ya. Dan ini resistnya 448. Supportnya secara hourly di 395. Itu supportnya. Resist 448. Di Archie oke, cukup menarik. Elsa. Elsa, Elsa belum ada momentum juga sebetulnya, jadi masih berpotensi sideway. Dengan resistnya saat ini di 426 dan 438, support di 410, 400, dan sebelah sini nih, di area 380-an ya. Buy on weakness aja untuk si Elsa ini. Semoga sih sektor energi masih cukup menarik ya. Walaupun memang pergerakannya agak nggak menentu. Cuma harusnya yang namanya konflik nggak segitu mudah selesainya, nggak segitu cepat. Sehingga masih cukup menarik untuk sektor energi. Cuma kita belinya harus hati-hati aja ya, buy on weakness aja. Kayak tadi si MEDC, dia tiba-tiba breakout kan, tapi malah jadi jarum. Mungkin pada taking profit juga nih. Nah, selain Elsa, Maha. Maha.
Ini cukup menarik juga untuk si Maha. Walaupun hari ini candlenya merah ya, momentumnya cukup menarik, volumenya oke lah. Batasnya tuh di sebelah sini ya, di garis win line yaitu 206. Jadi selama dia di atas 206 ini masih menarik. Buy on weakness aja. eh, Jangan pas-pas karena belum tentu juga 206-nya dijemput atau kena toel. Bisa aja kita di sini dulu ya 220 atau 224 kita nyicil, habis itu nyicil lagi di deket 206 ini. Jadi jangan terlalu agresif ya karena marketnya lagi nggak menentu nih. Maha, setelah itu SMSM. SMSM juga cukup menarik. Momentumnya masih ada, masih oke. Selama dia bertahan di atas garis winline ini masih oke ya. Bahkan di atas 2.200 ini masih cukup menarik. Tapi ingat, buy on weakness aja, jangan belinya tuh terlalu tinggi. Kalau misalnya dia jadi wait and see dulu di 2280. Kalau misalnya 2280-nya jebol, maka mendingan kita entry-nya spec buy di 2200. Itu pun hanya untuk fast trading dulu ya. Kalau dia jebol berarti dia akan sideways di area sini. Kita bisa tektokan. Oke, SMSM udah, lalu unik. Nah, unik ini menarik juga, tapi cukup liar ya. Menariknya itu ketika dia breakout, volumenya juga meningkat dan ada momentum meningkat. Jadi harusnya kita entry tuh buy on weakness ketika di area sini. Atau buy ketika dia breakoutnya. Sehingga sebenarnya ini udah agak high risk ya. Walaupun sebenarnya resistnya masih jauh banget sih. Masih ada 187, 202, 220, 216 sampai 220. Nah, tapi waktu itu pernah ya dia kena suspend, habis kena suspend, open dia langsung jebret, turunnya jauh lumayan. Jadi harus hati-hati, ini sahamnya high risk. Buat teman-teman yang tidak terbiasa di saham-saham high risk, mungkin bisa hindari aja. Nanti saya akan share saham-saham BBRI, BBCA, dan BBNI, oke? Supaya teman-teman tahu mau entry-nya di mana sih. Gitu. Mendingan pilih saham-saham yang aman-aman aja. Ya, selanjutnya BBRI. Nah, BBRI ini sudah cukup menarik, momentumnya sudah mulai menjadi titik pink. Jadi boleh nih kita buy on weakness. Cuma tadi banyak ditahan ya. Lotnya tebal banget yang di sebelah kiri. Dia kayak entah mau turun nggak nih. Best buy-nya sebenarnya di area sini nih. Di dekat 5.100 sampai 5.175. Di area sana tuh menarik untuk beli. Pertama karena dia sudah over. Sebentar, saya cek lagi. Kayaknya udah nggak overbought sih di daily-nya. Tapi secara weekly dia sempat masuk ke overbought. Nah, ini udah naik nih. Udah keluar dari overbought-nya. Jadi kalau teman-teman yang nangkepin waktu itu di sebelah sini dengan cara cicil, mudah-mudahan sih ya ini masih bisa ke 5450, 5525 sampai 5575. Mudah-mudahan. Oke, tuh secara weekly-nya soalnya dia masuk oversold juga. Jadi cukup menarik ya daily weekly dia oversold. Mudah-mudahan bisa mantul dulu. Jadi teman-teman yang sudah cicil beli sempat untuk SOS dulu. BBRI-nya masih menarik, and then BBCA. Untuk BBCA itu dia biasanya dividen ya di bulan 11 sampai 12. Bulan 11 sampai 12. Saya lupa nih. Ya kurang lebih di bulan-bulan segitulah, bulan 11 12. Jadi mudah-mudahan kalaupun teman-teman nyangkut ya ada bonus dividen lah ya. Nggak signifikan, jadi biasanya nggak begitu pengaruh ke kenaikan harganya nih. Dengan support nih kalau teman-teman tertarik bisa di area sini ya 8875 di area sana cukup menarik. eh di sini ada area resist 9225, 9300, 9450. Ini juga sama seperti si BBRI, dia sudah oversold baik secara daily maupun weekly-nya. Mungkin kalau di daily udah nggak oversold lagi kali ya, tapi di weekly masih oversold. Oke, and then BBNI, ya BBNI-nya kayaknya menolak turun sih. BBNI. Untuk, bentar ya, BBNI masih menarik.
Cuma dia udah turun ke bawah 80 nih stokastiknya. Lebih menarik sih di area sini ya, di 5.050. Tapi nggak tahu nih dia mau turun apa nggak. Tadi soalnya sempat tertahan ya penurunannya. Yang udah punya, nggak apa-apa masih boleh hold. Atau mau taking profit sebagian, silahkan. Nanti mau nambah lagi di area 50-50, ini boleh banget. Perjalanannya masih panjang sih ya, karena dia PBV-nya yang paling murah. Mudah-mudahan untuk 1 tahun ke depan masih bisa nih mencapai ke harga berapa ya waktu itu ya, saya ngitung sempat 7.000 8.000-an lah. Mudah-mudahan, tapi tentunya time frame-nya panjang nih. Oke, BBNI-nya sudah, kita masuk ke PTRO. Nah, tadi kan ada yang sempat nanya di kolom komentar. PTRO-nya hari ini menarik nih karena dia breakout ya. Breakout candle-nya candle bullish dengan volumenya juga lumayan. Momentumnya sudah membaik. Mudah-mudahan dia dead bounce dulu, dia mantul dulu ke area 3.550. Masih downtrend sebetulnya, jadi kita hanya manfaatkan pantulan sementara aja ya. Di 3550 ini watch out kalau dia nggak bisa breakout, maka jangan lupa taking profit at least sebagian. Kalau dia breakout, maka resist selanjutnya 3680 dan 4100. Oke, sektor energi, energi. Next, SSIA. Ini cukup menarik juga. Momentumnya sih memang melemah, tapi dia menguji MA 200 dulu ya. Mudah-mudahan kuat nih. Dia menguji area sini 306 dan 306, 396, 394, 392. Nah, kita pakai yang sini aja deh. 392 sampai 396 di area sana ya supportnya dengan resist 420 sampai 428. Momentumnya memang agak melemah, tapi at least kalau misalnya dia sideways kita bisa manfaatkan untuk tektokan dulu. Kecuali dia breakdown nih. Kalau dia breakdown dari 392 mungkin bisa exit dulu aja ya. GTRA. Nah, ini juga, honestly saya nggak tahu nih saham apa. Tadi sempat saya lirikin. Kenapa? Karena dia rata-rata transaksinya ini volumenya mulai meningkat. Momentum meningkat. Dia di atas garis win line, candlenya cukup menarik. Lagi konsolidasi di area sini. Dengan supportnya tuh di 220. Kita pakai support yang horizontal aja ya. 220. Cuma tadi saya sempat ngintipin, karena saya memang tertarik juga nih sama saham ini. Cuma dia kok kelihatannya ada fake bid. Fake bidnya dari mana? Fake bidnya karena entah itu untuk menahan atau nanti takutnya tiba-tiba dilepas ambiar lagi. Jadi fake bidnya itu kelihatannya dari pas saya klik dia kan 100 ribuan, 100 ribuan, 100 ribuan lot. Dua-duanya itu diganjelnya pakai 50, 50, 50, 50. Dan di bawahnya tuh belasan ribu lot, tapi diganjelnya juga pakai 10, 10, 10, 10 gitu. Jadi kalau dilepas semuanya, bidnya yang asli tuh di bawah 10 ribu. So, sangat mengerikan sekali kalau seandainya tiba-tiba ambiar gitu. Nah, jadi harus hati-hati ya. Untuk saham yang seperti ini, teman-teman harus paham resikonya. Mungkin kalau mau coba-coba, jangan pakai lot yang besar, oke? Karena ketika teman-teman pasang lot yang besar, apalagi di HK lot yang besar, itu kedeteksi ya, kelihatan gitu. Dilihat running trade itu kelihatan, oke? Jadi watch out ya untuk saham-saham seperti ini, jangan maruk. Kalau mau titip sendal silahkan, tapi ingat high risk, jadi harus terima resiko dan siap untuk cut loss kapanpun kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan Anda. And then, selanjutnya IPTV. Oh, tadi udah supportnya udah kan ya, resistnya juga sudah. Support 220, resist di 252, 264. And then IPTV. IPTV ini lagi-lagi saham liar. IPTV-nya ya ada momentum, volumenya juga lumayan, tapi ya gitu pergerakannya lumayan liar nih, jadi harus hati-hati. Dengan supportnya di area 55, 54, 55, 59 juga support, resistnya di 70, 75. Oke, selanjutnya Jawa. Jawa juga ini liar juga nih. Makanya rata-rata liar semua. Saya khawatir sebenarnya kalau mau ngasihnya ya buat teman-teman yang
Ingat ya, yang tidak terbiasa dan udah banyak saham-saham yang nyangkutnya, mungkin jangan ambil saham-saham yang high risk begitu. Mendingan cicil aja lah BNI-nya, BRI-nya, oke? Jangan terlalu ini agresif kalau kalau masih banyak yang nyangkut. Ini volumenya cukup menarik, rata-rata transaksi di 3 miliar, momentumnya masih oke. Hari ini dia breakout candle bullish dengan supportnya di 175 dan 145 itu garis win line-nya. Selama dia di atas garis win line masih menarik, cuma nih high risk ya, sekali lagi saya ingatkan. Resist 230, 244, 256. Dan itu saham terakhir. Sebenarnya ada lagi saham lain kayak Citi, URBN, tapi itu saham high risk semua. Eh, jadi kalau ingin membeli saham yang high risk, pilih salah satu aja ya. Jangan semuanya diisi portonya dengan saham-saham high risk. Please jangan. Nanti teman-teman pusing untuk mengelolanya. Oke? Nah, jadi itu aja sih kira-kira dari saya. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar, saya akan balas. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman cuan, semoga teman-teman selalu sehat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you and bye-bye.